Setiap tahun, terdapat sekitar 100 miliar pakaian yang diproduksi di seluruh dunia. Dan dari jumlah tersebut, sebagian besar berakhir di tempat sampah dalam waktu kurang dari 12 bulan. Rata-rata orang Amerika membuang sekitar 37 kg pakaian setiap tahun, di mana pakaian ini harus segera disalurkan ke suatu tempat. Hanya saja, biaya pengelolaan sampah tekstil di negara-negara maju membutuhkan biaya yang sangat mahal. Maka, daripada harus membayar harga untuk mendaur ulang pakaian yang telah rusak, perusahaan dan negara-negara maju memilih untuk mengekspor pakaian tersebut ke negara dunia ketiga dengan biaya yang jauh lebih murah. Pengiriman pakaian ini sering disertai dengan narasi bahwa mereka sedang membantu mengurangi limbah atau menyediakan pakaian murah bagi masyarakat miskin. Padahal, di balik narasi tersebut tersimpan rahasia busuk, yaitu pemindahan tanggung jawab limbah ke negara yang lebih miskin dan tidak memiliki sarana untuk mengolah sampah tersebut. Narasi palsu yang sering diciptakan untuk membenarkan pengiriman pakaian bekas ke negara dunia ketiga sangatlah menggugah hati. Tetapi pada kenyataannya, hal itu hanyalah kedok untuk menutupi kepentingan ekonomi dan industri yang tidak bertanggung jawab. Pengiriman pakaian bekas ke negara berkembang dipromosikan sebagai bentuk amal. Orang-orang di negara maju merasa bahwa mereka telah melakukan kebaikan dengan menyumbangkan pakaian yang sudah tidak mereka butuhkan, dan berpikir bahwa pakaian ini akan membantu orang-orang di negara miskin. Padahal faktanya, sebagian besar dari pakaian ini tidak dapat digunakan, dan bukannya menjadi bantuan, pakaian tersebut justru menjadi beban. Dalam era kesadaran lingkungan, perusahaan-perusahaan di negara maju seringkali berusaha mengemas ekspor pakaian bekas sebagai bagian dari inisiatif daur ulang yang ramah lingkungan. Namun kenyataannya, hanya sebagian kecil dari pakaian ini yang benar-benar dapat didaur ulang di negara dunia ketiga. Tekstil sintetis yang sering digunakan dalam pakaian modern, seperti polyester, tidak dapat terurai secara alami, dan teknologi untuk mendaur ulangnya tidak tersedia di banyak negara berkembang. Akibatnya, pakaian yang dikirim ke negara-negara ini hanya menjadi sampah tidak terurai yang menumpuk di tempat pembuangan akhir atau mencemari lingkungan alam. Narasi tambahan yang digunakan untuk membela perdagangan pakaian bekas adalah argumen bahwa pasar pakaian bekas menciptakan lapangan kerja di negara-negara penerima. Ini memang benar, bahwa perdagangan pakaian bekas melibatkan ribuan pekerja, pedagang dan penjual di pasar-pasar lokal. Kendati demikian, narasi ini adalah ilusi kemakmuran. Sebab banyak dari para pekerja ini berada di sektor informal dengan pendapatan yang sangat rendah dan kondisi kerja yang tidak aman. Lebih dari itu, industri tekstil lokal yang sebelumnya menyediakan pekerjaan dengan upah layak, telah rusak parah akibat banjir pakaian bekas yang lebih murah. Ironisnya, di negara-negara maju, organisasi amal atau pengepul limbah seringkali menjual pakaian bekas ini kepada pedagang internasional, yang kemudian mengirimnya ke negara-negara dunia ketiga. Pedagang-pedagang lokal di negara penerima membeli pakaian ini dalam volume besar dan kemudian menjualnya di pasar-pasar tradisional. Kemudian, pakaian yang tidak terjual, sekitar sepertiga dari semua impor, dibuang begitu saja, meninggalkan beban sampah bagi masyarakat lokal. Ironisnya, negara-negara penerima seringkali membayar harga yang tinggi untuk pakaian bekas tersebut, sehingga memperkuat eksploitasi ekonomi di balik perdagangan ini. Perdagangan pakaian bekas, yang di Kenya dikenal dengan sebutan mitumba, telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Mulanya, barang-barang ini dipandang sebagai alternatif murah bagi masyarakat kurang mampu, memberikan mereka akses kepada pakaian bermerek dari negara barat dengan harga yang sangat terjangkau. Kendati demikian,
tanpa mereka sadari bahwa barang-barang tersebut justru membunuh mereka secara perlahan. Sejak itu, volume pakaian bekas yang diimpor ke Kenya telah meningkat secara drastis. Menurut laporan Oxfam, Kenya mengimpor lebih dari 185.000 ton pakaian bekas setiap tahunnya. Nilai impor pakaian bekas pada tahun 2020 saja mencapai sekitar 176 juta dolar, menjadikan Kenya sebagai salah satu negara terbesar di Afrika yang menerima pakaian bekas dari Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Tentu saja, Kenya mesti menerima dampak serius dari impor pakaian bekas tersebut. Salah satu dampak paling signifikan dari impor pakaian bekas adalah kerusakan industri tekstil dan garmen lokal. Pada masa sebelum masuknya mitumba secara besar-besaran, Kenya memiliki industri tekstil yang cukup kuat dan kompetitif. Pada tahun 1980-an, sektor tekstil Kenya menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 500.000 orang secara langsung atau tidak langsung. Namun, dengan masuknya pakaian bekas yang murah, industri lokal tidak mampu bersaing dengan harga yang jauh lebih murah dari mitumba. Akibatnya, banyak pabrik tekstil yang tutup. Misalnya, pabrik tekstil Vivatek dan Kichomi yang dulu menjadi tulang punggung produksi tekstil di Kenya, yang saat ini hanya tinggal sebuah nama. Pada tahun 2000-an, jumlah pekerja di sektor ini menurun menjadi sekitar 20.000 orang, jauh di bawah masa kejayaan industri ini. Alih-alih membantu negara dunia ketiga membangun industri tekstil yang mandiri dan berkelanjutan, impor pakaian bekas justru membuat negara-negara ini semakin bergantung pada negara maju. Ketergantungan tersebut membuat negara-negara dunia ketiga sebagai pasar konsumen bagi limbah negara maju, yang kemudian menghambat perkembangan ekonomi lokal dan mengurangi daya saing produk buatan dalam negeri. Penghancuran industri tekstil lokal pada akhirnya juga berdampak besar pada pengangguran. Ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan, dan pengaruh ini tidak hanya dirasakan oleh pekerja pabrik, tetapi juga oleh petani kapas yang sebelumnya mendukung industri tekstil domestik. Laporan dari African Cotton and Textile Industries Foundation menunjukkan bahwa petani kapas di Kenya, Uganda, dan Tanzania secara langsung terdampak oleh anjloknya permintaan kapas akibat banjir pakaian bekas tersebut. Pada sisi lain, banyak pakaian bekas yang masuk ke negara Kenya tidak dibersihkan atau diproses dengan benar, sehingga seringkali membawa banyak bakteri, jamur, atau bahkan parasit. Kondisi ini menciptakan potensi penyebaran penyakit kulit dan infeksi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menyebut bahwa pengolahan pakaian bekas yang tidak benar dapat menjadi jalur penyebaran penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Salah satu masalah yang juga sering ditemui dalam perdagangan pakaian bekas adalah label palsu. Banyak pakaian yang diimpor ke negara Kenya dilabeli sebagai donasi amal atau pakaian layak pakai. Padahal kenyataannya, sebagian besar dari pakaian itu adalah sampah yang tidak dapat digunakan. Beberapa organisasi amal internasional bahkan terlibat dalam perdagangan ini. Mereka mengirimkan pakaian yang tidak memenuhi syarat sebagai sumbangan untuk menghindari biaya pengelolaan sampah di negara asalnya. Padahal kenyataannya, pakaian-pakaian ini hanya memindahkan beban limbah dari negara maju ke negara berkembang seperti Kenya. Beberapa importir pakaian bekas juga sering terlibat dalam penghindaran bea cukai dengan cara menyembunyikan jenis dan jumlah pakaian yang diimpor. Pakaian yang seharusnya dikenakan bea masuk seringkali diselundupkan atau dilaporkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai pasar sebenarnya, dan menyebabkan pemerintah Kenya kehilangan potensi pendapatan dari pajak impor. Menurut laporan Oxfam, penghindaran pajak ini telah merugikan Kenya hingga miliaran shilling setiap tahunnya. Bukan hanya itu, salah satu masalah utama dari perdagangan pakaian bekas ini
adalah limbah tekstil yang dihasilkan. Sebagian besar pakaian yang diimpor ke negara Kenya tidak dalam kondisi baik. Menurut perkiraan, sekitar 30 hingga 40% dari pakaian bekas yang diimpor ke negara Kenya tidak dapat dijual karena kualitasnya yang buruk atau karena rusak. Pakaian-pakaian ini akhirnya menjadi sampah, menambah beban pada sistem pembuangan limbah Kenya yang sudah cukup terbatas. Akhirnya, limbah tekstil di Kenya semakin menumpuk di tempat pembuangan sampah. Sebagian besar pakaian yang dibuang tidak dapat terurai secara alami karena dibuat dari bahan sintetis seperti polyester dan nilon, yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Di kawasan Dandora, salah satu tempat pembuangan akhir terbesar di Nairobi, tekstil bekas menjadi salah satu jenis sampah yang paling banyak ditemukan, bersamaan dengan plastik. Banyak dari pakaian ini juga berakhir di lautan atau sungai, yang memperburuk krisis pencemaran air di negara Kenya. Sungai Nairobi, yang melewati pusat ibu kota, tercemar parah oleh limbah tekstil dan plastik. Sampah-sampah ini tidak hanya mencemari ekosistem air, tetapi juga merusak kehidupan liar serta kesehatan masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Ketika pakaian yang tidak terjual telah menumpuk, maka sebagian besar harus dibakar sebagai solusi cepat. Pembakaran ini menyebabkan pelepasan zat kimia berbahaya seperti dioksin dan zat beracun lainnya yang berdampak buruk pada kualitas udara serta kesehatan masyarakat. Beberapa bahan kimia ini diketahui bersifat karsinogenik, yang memperbesar risiko kanker serta gangguan pernafasan bagi mereka yang terpapar. Selain dampak ekonomi dan lingkungan, banjir pakaian bekas di negara Kenya juga memiliki dampak sosial dan budaya yang lebih luas. Ketergantungan pada mitumba telah mengikis budaya berpakaian tradisional di negara Kenya. Generasi muda Kenya kini lebih cenderung mengenakan pakaian bekas dari barat daripada pakaian tradisional yang dibuat oleh pengrajin lokal. Hal ini bukan hanya mencerminkan hilangnya kebanggaan terhadap produk lokal, tetapi juga menunjukkan dominasi budaya barat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kenya. Maka, dengan adanya beragam persoalan ini, pemerintah Kenya telah mencoba mengatur impor pakaian bekas dengan berbagai cara. Pada tahun 2019, Kenya telah berusaha untuk membatasi impor mitumba sebagai bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali industri tekstil lokal. Kendati demikian, keputusan ini mendapat tantangan keras dari pedagang mitumba serta kelompok-kelompok ekonomi informal yang bergantung pada perdagangan ini. Dan dalam menghadapi tekanan ekonomi dan politik, pada akhirnya regulasi tersebut gagal diterapkan secara efektif.